Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah, dengan ketaatan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan kemudahan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan memudahkan kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Risalati Fadlil Islam sampai pada pembahasan yang ke-8 pada bab annal bid'ata asyaddu minal kabair, bahwa sesungguhnya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan ada 3 ayat tentang bab ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua surat Al-An'am ayat 144, dan yang ketiga surat An-Nahl ayat yang ke-25. Setelah menyebutkan 3 ayat ini, maka kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Dan inilah akan kita baca dan akan kita pelajari bersama pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu pada halaman 88. Halaman 88, di mana disebutkan wa fis sahih, Sahibul Matan mengatakan wa fis sahih, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, fil khawarij, tentang orang-orang khawarij. Ini di antara bid'ahnya orang khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana kalian bertemu dengan mereka orang-orang khawarij, maka bunuh mereka. Nah, ikhwafillah, apa makna daripada hadis ini? Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, qala wa minal bid'il mustaqbiha atau mustaqbaha bid'atul khawarij. Di antara bid'ah yang buruk adalah bid'ahnya orang khawarij. Bid'atul khawarij. Siapa khawarij? Humul ladzina yakhrujuna ala wulati umuril muslimin. Mereka orang-orang yang keluar dari pemimpin kaum muslimin. Al-Khawarij, kata kharij, artinya keluar. Mereka keluar dari kepemimpinan yang sah. Fayakhla'una as-sam'a wa ta'ah. Mereka melepaskan. Kata khala'a itu melepaskan. Apa yang mereka lepaskan? As-sam'a wa ta'ah. Ya,
mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah, wa ta'a, dan mereka kemudian menanggalkan ya ketaatan kepada mereka, para pemimpin kaum muslimin. Ya. Wa yakhrujuna alaihim bisayf, mereka keluar dengan membawa pedang. Wa yukaffiruna al-muslimin bil kabair. Ada di antara akidah mereka, di samping mereka keluar dari ulati umuril muslimin, mereka juga mengkafirkan mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar duna syirik. Wa yukaffiruna al-muslimin bil kabair allati duna syirik. Di antara akidah Khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang muslimin ya yang melakukan dosa-dosa besar, tidak termasuk dosa syirik. Haula'i humul khawarij, mereka itulah yang disebut dengan khawarij. Dan fitnatul khawarij ya termasuk fitnah yang muncul dalam Islam di awal-awal abad pertama ya. Dan ini masih pada masa Khulafa ar-Rasyidin sudah muncul bibit-bibit khawarij. Bahkan di masa Nabi pun ya telah muncul ya bibit-bibit khawarij. Nanti akan kita sampaikan apa kata Syekh Shalih Fauzan. Ya fillah rahimakumullah. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Nabi menyuruh untuk membunuh mereka. Untuk apa? Likaffi syarrihim, untuk menutup kejahatan mereka. Wal qadha ala bid'atihim, dan menghabisi bid'ah mereka. Karena banyak sekali perkara yang baru dibuat oleh mereka khawarij. Ya, lianna sunnata wasyari'ata yahuthani 'ala as-sam'i wa ta'ah liwulati umuril muslimin. Sunnah Nabi dan syariat secara umum menyuruh untuk taat dan mendengarkan para pemimpin kaum muslimin, lima yatarattab ala dzalika minal masalihil azimah, karena dengan mendengarkan, dengan patuh kepada para pemimpin mendatangkan maslahat yang besar. Wastima'il kalimah, dan bersatunya kalimat. Tidak akan terjadi perpecahan, pertumpahan darah, ya perkelahian dan lain sebagainya. Wa haqnid dima, dan akan selamat dari pertumpahan darah. Wal hukum bis syariah, dan menjalankan hukum dengan syariat. Wa iqamatil hududi wal jihad, akan mudah untuk menegakkan perintah-perintah Allah, akan mudah menegakkan ya al jihad. Wa ghairi zalika minal masalihil azimah, dan beberapa maslahat yang agung yang lain yang bisa didapatkan ketika kita taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, fa idzan taqadal amr da'at hadhil masalih. Namun apabila perkara ini tidak terwujud, artinya kita disuruh oleh syariat untuk sam'a wa ta'ah kepada pemimpin, maka itulah kebaikan yang dirasakan oleh umat. Maslahat yang agung akan dirasakan, hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun apabila ini dilanggar, maka akan sia-sialah dan akan hilanglah seluruh maslahat yang disebutkan tadi. Wantasratil fawda, akan terjadilah kekacauan. Wasufikatil dima, dan akan tumpahlah darah-darah. Wa nuhibatil amwal, dan harta akan hancur. Ya, wa tuhikatil a'rad, begitu juga dengan kehormatan akan dihinakan. Wa uttilatil hudud, dan segala aturan akan mandul, tidak berlaku. Ila ghairi dzalika minal umur, dan perkara-perkara yang lain yang tidak mungkin untuk diwujudkan di dalam kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Ya. Fal istima'u was sam'u wat ta'a li wulati umuril muslimin
fardun 'alal muslimina min ajli qiyami masalihid dunya wa masalihil ad-din. Bersatu, mendengarkan dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin hukumnya wajib karena untuk mendapatkan maslahat-maslahat dunia dan maslahat-maslahat agama. Jadi ikhwah fillah, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita dengan pemerintah yang memerintah kita, maka pada bab ini hukumnya kita wajib taat kepada mereka untuk mendapatkan maslahat dunia dan maslahat agama yang kita cintai ini. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, amma man kharaja an hadza, adapun orang yang keluar, faqad ibtada'a fi dinillahi ma la samin, maka sungguh dia telah melakukan perkara bid'ah dalam urusan agamanya. Wa in kanu, meskipun mereka ini yadhunnuna, mengira dan menyangka annahum yunkirunal munkar, karena dalam anggapan mereka ini mereka menegakkan syariat yang agung, yaitu ingkarul munkar. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan dalam persangkaan mereka berjihad di jalan Allah. Fa innahum fil haqiqah mubtadi'ah, sesungguhnya pada hakikatnya mereka ini, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah para pelaku bid'ah. Wa kharijuna an syar'illah azza wa jalla, dan mereka keluar dari syariat Allah. Wallazi irtakabuhu minal munkar asyaddu minal munkar alladhi yaz'umun, dan yang mereka langgar dari kemungkaran itu lebih berat dan lebih besar dari kemungkaran yang mereka persangkakan. Anna waliyal amri fa'alah aw alladhi waqa'a minhu bil fi'l fa innahu hatta law kana fa'alahu fal khuruju alayhi asyaddu mafsadatan min mafsadati tarkil inkari alaihi alaniyatan. Ya, mereka mengira bahwa pemimpinnya melakukan ini, ya mereka begini dan mereka begini, ya, maka keluarnya seseorang dan melakukan khuruj, ya, maka itu lebih besar keburukan yang didatangkan daripada kemungkaran yang mereka lihat, atau meninggalkan tarkil munkar, ya tidak kita lakukan, ya, pencegahan, maka itu sesungguhnya apa yang mereka lakukan lebih besar mafsadatnya daripada membiarkannya. Fayajibus sam'u wa ta'ah, maka disinilah hukum wajib untuk taat dan mendengarkan para pemimpin. Ikhwah fillah, ini memang hal yang mesti kita pahami bersama, ya, agar kemaslahatan umat dan bangsa terjadi. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan agar kita tahu sejarah dan akar mulanya dari mana Khawarij ini. Wa awwalu budratil Khawarij, wa awwalu budratil Khawarij kanat fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biji tumbuhnya aqidah Khawarij ini, maka ini telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi, ya, berkata kepada Nabi SAW, ada seseorang berkata, Demazul Khuwairisah berkata kepada Rasulullah SAW, ya i'dil. Jadi ada seorang bernama Zul Khuwairisah berkata kepada Rasul, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau. Masya Allah, ya. Ini adalah bibit-bibit pembangkangan itu sudah ada, ya. Dan dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, i'dil, berlaku adillah engkau. Fa innaka lam ta'dil, sungguh engkau tidak berlaku adil. Masya Allah. Kepada siapa dia ngomong? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, menjawab perkataan dia, wailak, celaka engkau. Wa may ya'dil idza lam a'dil, siapa lagi yang bisa adil kalau saya tidak berbuat adil? Nabi SAW tidak mungkin zalim. Nabi SAW tidak mungkin tidak berlaku adil. Dia berusaha menjadi orang yang paling adil dan amanah. Tapi kalimat itu menunjukkan adanya bibit-bibit Khawarij, pembangkangan, bibit-bibit, ya, yang mana dia tidak suka. Dan ini adalah sikap yang tidak baik ditunjukkan kepada pemimpin. Falamma dhahaba ar-rajul qala, ya, kemudian setelah pergi, yakhruju min di'i hadha qaumun
tahqiruna salatakum ila salatihim. Ya. Dari keturunan laki-laki ini akan muncullah nanti kaum yang menghinakan salat kalian dengan salat mereka. Ya. Orang Khawarij, ikhwafillah, jangan dikira mereka tidak baca Quran. Orang Khawarij jangan dikira mereka tidak salat. Salat mereka lebih khusyuk, terkadang lebih bagus. Maka Nabi mengatakan wa ibadatukum ila ibadatihim. Ya, mereka akan merendahkan salat kalian, ibadah kalian dari ibadah mereka. Jadi mereka ini ahli ibadah. Ngaji mereka luar biasa, salat mereka luar biasa. Wa yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tapi kemudian yang disayangkan, dia melepaskan agama mereka seperti mana anak panah melesat dari busurnya. Bayangkan. Begitu cepatnya mereka itu keluar. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Inilah potongan hadis yang kita baca dari di depan tadi. Nabi mengatakan fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian ketemu dengan orang seperti ini, kata Rasul, maka bunuh mereka. Kenapa? Karena kehadiran mereka itu menghadirkan mafsadat di dalam kehidupan dan tatanan masyarakat. Orang Khawarij. Maka bibit-bibit Khawarij, pembangkangan itu mesti diobati. Maka cara untuk bisa lepas dari penyakit ini adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Pahami Al-Quran dengan baik, pahami As-Sunnah dengan baik, sesuai dengan pemahaman As-Salafil Ummah, maka kemudian amalkan dan taati apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwafillah. Wa fi riwayatin la in adraktum laqtulannahum, lan adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad. Kalau saya menjumpai mereka, kata Nabi, saya akan bunuh mereka seperti membunuhnya kaum 'Ad. Wah, ini jadi Nabi SAW sangat keras ya. Adun al-ummatul ma'rufa wa hum qaum Hud. Kaum 'Ad adalah umat yang dikenal, dan mereka ini adalah kaum daripada Nabi Hud alaihissalam. Wa qad qatalahumullah syarra qitlah. Nah, Allah telah membunuh mereka dengan cara yang buruk. Bi an sallatallahu ala marrihal aqim. Allah kemudian kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang sekali. Ya. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ya, ini Allah kisahkan dalam surah Al-Qamar bagaimana tanzi'un nas ay tahmilun nas ila inanis sama. Allah terbangkan ila inanis sama. Allah terbangkan manusia ke langit. Thumma tankusuhum ala ru'usihim fatandaqu a'nakum. Kemudian terpisah antara leher dengan tubuh mereka. Walikibari ajsamihim ka'annam a'jazun nakhl. Karena besarnya badan mereka seperti juzu'un nakhl, yaitu seperti sebuah pohon kurma. Al-mujtatha li'anna lahum ajsadan kabiratan tawilatan. Tapi kemudian mereka ini dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan siksaan, diberikan hukuman yang sangat berat. Maka ikhwafillah, fal khawariju amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqa'il uqubati radi'ati alaihim ka'uqubati qaumi 'Ad. Ya, maka orang Khawarij, Nabi SAW perintahkan mereka untuk diberikan hukuman yang keras seperti hukuman kaum Nabi 'Ad, kaum Nabi Hud, li syarrihim wa fasadihim, karena rusaknya mereka, karena jahatnya mereka, wa nasrihim syarra bisababi madhhabihim wa khurujihim, dan mereka telah menyebarkan keburukan-keburukan disebabkan mazhab dan akidah mereka. Fahum fi'atun dhalatun, mereka ini adalah kelompok yang sesat. Wa fiha khatarun 'alal ummah, keberadaan mereka sangat membahayakan bagi umat. Wa laysal khatar 'ala wulatil umuri faqat, bahayanya bukan hanya untuk para pemimpin saja, bal 'alal ummati umuman, bahayanya orang Khawarij itu juga berada untuk bahaya mereka juga akan menimpa umat secara umum, bukan hanya para pemimpin-pemimpin saja. Walidzalika yajibu ala wali amril muslimin, oleh itu wajib bagi para pemimpin kaum muslimin, wa alal muslimina ma'ahu ay yaqtuluhum, agar pemimpin dan kaum muslimin berdiri bersama.
sepakat kompak untuk memerangi mereka ini. Kuffan li syarrihim, untuk mencegah daripada keburukan mereka. Walidzalika qatalahum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita lihat dalam fakta sejarah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membunuh mereka. Wa qatala ma'ahum maqtalatan 'azimatan fi Nahrawan. Dan bagaimana Ali bin Abi Thalib membunuh mereka, ya, memerangi mereka di Nahrawan. Nasarallahu alaihim, Allah berikan kemenangan kepada Ali dan orang-orang yang bersamanya, ya. Wa khafada syaukatahum, kemudian dihancurkan, ya, dihancurkan segala bentuk keburukan mereka, dihancurkan segala bentuk ranjau-ranjau mereka. Wa mazala walatul umur wal muslimun yuqatilunahum kullama kharaja minhum ta'ifah. Dan terus terjaga semangat di mana setiap kali mereka keluar, maka para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum memerangi mereka. Kullama kharaja minhum ta'ifah, setiap kali muncul kelompok yang keluar maka diperangi. Wa fil hadis kullama zahara minhum qarnun quti'a, maka setiap muncul di dalam sebuah pohon itu cabang diputuskan. Setiap muncul di sebuah pohon itu cabang diputuskan. Jelas. Begitulah cara untuk menghabiskannya. Dan memang orang-orang Khawarij sangat berbahaya di dalam sebuah tatanan kebangsa dan negara. Dalam umat yang mulia ini akan menjadi umat yang berpecah dan hancur, ya, ketika mereka terus ada di tengah-tengah ini. Walhamdulillah, fahum fi'atun khatiratun 'alal muslimin. Dan mereka ini, ikhwah fillah, siapa? Orang-orang Khawarij adalah kelompok yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Wa madhabuhum annahum yarawna khal'as sam'a wa ta'ah, mazhab mereka yang mereka pakai menanggalkan, ya, menanggalkan ya ketaatan kepada para pemimpin. Wal khuruj ala waliyil amri bisilah, mereka keluar mengangkat senjata menghadap, ya, berlawanan kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa takfiri waliyil amr, bahkan mengkafirkan para pemimpin. Wa takfiril muslimin, mengkafirkan kaum muslimin juga secara umum. Bayangkan, ya. Wa yastahilluna dima'ahum, dan mereka anggap halal darah mereka. Jadi tidak mudah, ya, mereka ini mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan kaum muslimin, dan menganggap halal darah kaum muslimin. Ini orang-orang Khawarij, ya. Wa fil hadithi annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka dalam kehidupan mazhab mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Terhadap umat Islam mereka keras, terhadap orang-orang yang menyembah berhala mereka lembut, ya. Ini orang-orang Khawarij. Hadza tarikhul Khawarij, inilah sejarah pahit Khawarij. Lam yuzkar annahum qatalul kufara abadan, tidak ada sejarah yang mencatat bahwa orang Khawarij mereka ini memerangi orang kafir, tapi mereka memerangi orang Islam, ya. Wa inna ma yaqtulunal muslimin, sesungguhnya mereka ini memerangi kaum muslimin. Wa yastahilluna dima'ahum wa amwalahum, bahkan mereka anggap halal darah dan harta kaum muslimin. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-afiyah. Kita minta kepada Allah dan memohon kepadanya, ya, semoga Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari mereka orang-orang Khawarij yang merusak tatanan, ya, kedamaian, merusak tatanan, ya, kebaikan dan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah pembahasan kita pagi ini, bahwa Nabi berpesan, ya, bahwa ketika kalian bertemu dengan orang-orang Khawarij, maka perangilah mereka, ya, bunuh mereka. Kenapa? Karena mereka ini selalu hadir merusak, menghadirkan kekacauan, ya, kerusakan, ya, pertikaian dan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh itu, ikhwah fillah, mari kita benarkan akidah kita, kita berikan ketaatan kita kepada para pemimpin-pemimpin kita, ya, sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sabar di dalam menghadapi, ya, keburukan-keburukan yang ada hari ini.
Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik dan masyarakat-masyarakat yang taat, yang senantiasa ya memberikan loyalitas mereka, ya asab wa ta'ah terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara